Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Munzir. Saya adalah dosen program studi sejarah peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang menunjukkan bagaimana proses pembelajaran di kelas dalam mata kuliah sejarah Islam Asia Tenggara. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini sekali lagi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait perkembangan sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara. Kami akan membahas satu sub CPMK, di mana sub itu terkait bagaimana dinamika kehidupan Islam di Myanmar. Mahasiswa tentu menggunakan buku yang telah kami susun bersama terkait dinamika Muslim di Asia Tenggara, yang mana salah satu pembahasannya itu terkait Islam di Myanmar. Mahasiswa sebagai unit tugas, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menyusun artikel singkat terkait kondisi Islam di Myanmar, bagaimana etnis Rohingya, dan juga tentu saja bagaimana demografi penduduk di Myanmar yang kemudian membentuk identitas di Muslim di Myanmar itu sendiri. Saya kira mungkin seperti itu. Sampai jumpa dalam video pembelajaran yang akan saya tampilkan berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya membuka mata kuliah kita terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang menjelang sore, ya. Jadi sekarang sudah memasuki waktu asar, saya kira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu, apresiasi kepada dedek semua karena masih antusias untuk mengikuti mata kuliah kita. Sekali lagi, mata kuliah kita di semester 5 pada kelas AK3 untuk mata kuliah sejarah Islam di Asia Tenggara. Ya, ini sudah hadir semua, ya? Sudah? Memang jumlahnya 7 mahasiswi, 6 mahasiswa, ya, untuk kelas ini. Nah, untuk absensi silahkan untuk melakukan absensi atau pengisian daftar hadir di e-learning kita masing-masing, ya. Kita isi saja di situ. Jadi kita tinggal buka lalu mengisi daftar hadir kita. Nah, oke. Saya kira saya tidak perlu menyebut namanya satu-satu, kan? Oke, silakan membuka itu lalu mengisi daftar hadir. Oke, pertemuan kali ini saya kira kita kembali membahas salah satu pembahasan yang menurut saya sangat penting dalam diskusi kita terkait sejarah Islam Asia Tenggara, yaitu perihal dinamika kehidupan Muslim di Myanmar, ya. Oke, saya kira ada yang saya tugaskan pada pekan lalu, gitu ya, untuk memberikan kita sedikit gambaran terkait bagaimana kondisi Islam di Myanmar, gitu ya. Namun sebelumnya mungkin saya tunjukkan terlebih dahulu, ya, terkait kontrak kuliah kita dalam RPS. Jadi dinamika kehidupan Muslim di Myanmar itu sebenarnya sudah memasuki pekan ke-13, di mana yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana problem minoritas Muslim di Myanmar yang kemudian kita akan diskusikan dalam diskusi diskusi ulasan artikel, gitu ya. Mungkin di mana salah satu orang dalam kelas kita ini telah diberikan kesempatan untuk mengulas itu sedikit saja untuk memberikan kita pemantik dalam diskusi kelompok kita nantinya, gitu ya. Tentunya tujuannya adalah bagaimana kita menggali pengetahuan terkait Myanmar, berusaha untuk memastikan
empati kita, tahu dong bagaimana kondisi Rohingya ya, tahu ya, sering mengikuti sebelumnya, pernah mendengar bagaimana kondisi Rohingya, pernah? Kalau Bilbina gimana? Pernah? Terkait Rohingya. Kok enggak pernah? Siapa namanya? Cahaya. Wah, bercahaya senamanya ya. Oke, Cahaya bagaimana? Pernah dengar terkait Rohingya? Pernah kan? Apa masalah di Rohingya itu? Apa yang Cahaya dengar terkait Rohingya? Apa? Diskriminasi? Saya bantu nih kapan jawab deh. Diskriminasi, apalagi? Rasisme. Siapa namanya? Alim. Alim. Rasisme ya. Perbedaan agama. Siapa namanya? Habib. Oke, Habib. Makasih ya. Perbedaan agama dan ras ya. Lalu apa lagi? Ada? Ayo, nggak apa-apa. Siapa? Ada kedengaran. Siapa namanya? Ufra. Oke, Ufra. Ada apa? Apa yang Ufra dengar? Saya mau coba menggali dulu nih terkait Rohingya. Ini salah satu isu menarik, gitu ya. Menurut saya isu menarik yang ketika kita diskusikan terkait Islam di Asia Tenggara ini selalu menjadi problematika dalam kehidupan Muslim, salah satu kawasan di Asia Tenggara, salah satu daerah yaitu di daerah Myanmar. Ya, konflik antar etnis ya. Oke, saya kira ini ada miripnya dengan yang lain, tapi oke lah. Oke, saya kira gambaran umumnya sebelum saya memberikan kesempatan kepada yang bertugas pada pekan lalu, gitu ya. Konflik etnis di Myanmar itu melibatkan salah satu etnis di daerah tersebut yang kebetulan adalah kelompok etnis yang beragama Islam, yaitu Rohingya. Jadi kalau kita lihat dalam media-media, pemberitaan terkait Rohingya itu betul-betul memilukan. Bagaimana mereka itu berusaha untuk mendapatkan hak-haknya mereka, mendapatkan hak kehidupan mereka sebagai manusia, untuk diperlakukan sebagaimana manusia lainnya, gitu ya. Mendapatkan kesempatan bebas untuk memeluk agamanya, mendapatkan haknya untuk makan dan lain-lain, tempat tinggal, gitu ya. Saya kira mungkin seperti itu. Sekarang saya coba berikan kesempatan kepada, kalau di sini saya lihat Habib ya, Ahmad Habib ya. Oke, silakan Habib, sedikit terkait artikel, ulasan artikelnya, silakan. Apa yang Habib sedikit pahami terkait Myanmar dari ulasan artikel sederhananya? Oke, terima kasih atas supaya memberikan. Jadi ada beberapa artikel yang sempat saya baca terkait historinya. Dari salah satu artikel itu masih yang membahas tentang suku Rohingya yang merupakan minoritas Muslim yang tinggal di bagian akhir Myanmar. Oke. Artinya dalam artikel ini menjelaskan bahwa suku Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak mendapatkan pengakuan dari negara pada saat ini. Jadi ada beberapa yang saya sempat baca dari artikel ini. Jadi itu yang saya dapat tarik kesimpulan dari artikel versi Prof. Oke, terima kasih banyak Habib ya. Jadi saya kira satu pembahasan singkat saja, kita coba sederhanakan pembahasan kita kali ini terkait problem minoritas Muslim di Myanmar. Terima kasih, tadi kita mendapatkan sedikit gambaran dari Habib terkait dari Mercy Corps ya, terkait problem minoritas di Myanmar di mana mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraannya ya. Nah, sedikit gambaran umum terkait Myanmar. Kalau adik-adik perhatikan di atas, sama seperti tadi diungkapkan bahwa Myanmar ini merupakan salah satu
negara gitu ya, yang dulunya bernama Burma, yang kemudian luas wilayahnya itu adalah 678 km kubik dengan jumlah penduduk 54 juta jiwa gitu ya. Oke. Nah, wilayah geografisnya saya kira penting untuk menjadi gambaran bagaimana sih sebenarnya kondisi geografis dan demografis di Myanmar. Etnis Burma itu memang mendominasi, di mana sebagian besar dari mereka itu beragama Buddhism, gitu ya. Kristen atau Christianity itu 6,2%, sementara Islam itu 4,3%, gitu ya. Nah, penting juga melihat dinamika historis di Myanmar, di mana sesungguhnya mereka juga sama seperti kita ya di Indonesia, itu mendapatkan pengalaman penjajahan, di mana mereka didominasi oleh British imperialisme Inggris. Ada pun juga imigrasi dari India yang kemudian mereka memperoleh kemerdekaan, ada otonomi dari non Burma gitu ya, yang kemudian muncul juga kelompok junta militer yang sangat terkenal di Myanmar gitu ya. Nah, menurut saudara-saudara ini semua nih, berdasarkan gambaran awal tadi, menurut saudara-saudara ya, kalau pertanyaannya di atas nih ya, apakah keragaman etnik dan dimensi historis sejarah tersebut mampu memperkaya cara pandang kita akan keberagaman? Tadi Burma itu 62%, Buddhism itu 82%, sementara Kristen berapa? 60%, Islam 4%. Apakah keragaman tersebut itu mampu memberikan kita gambaran terkait betul-betul kita hidup nih di dunia yang beragam gitu ya? Kalau kita di Indonesia, Muslim berapa persen, Bibina? Islam berapa persen di Indonesia? Jangan bilang 100% ya. Berapa persen? 70, yakin? 80% atau 70%? 80? Oke, 80%. Tapi 80%-nya kita yang mayoritas Muslim di Indonesia, kemampuan kita untuk menghargai perbedaan dengan tentunya difasilitasi oleh pemerintah dan negara kita gitu ya, untuk bagaimana kita menyikapi adanya ragam perbedaan baik itu ras, suku maupun agama gitu ya. Akhirnya kita mampu membangkitkan kesadaran kita akan keberagaman. Jadi saya kira ini penting ketika kita mendapatkan gambaran-gambaran seperti ini akan meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran kita bahwa ada ragam orang yang ternyata berbeda hidupnya dari saya gitu ya. Oke, sekilas saja saya kira terkait Muslim di Myanmar itu, imigrasi Muslim di Myanmar pada abad ke-15, kemudian kerajaan Arakan itu dideklarasikan sebagai negara Islam yang bertahan selama 350 tahun. Nah, Arakan inilah mungkin yang akan menjadi cikal bakal daripada Rohingya itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi Muslim di Myanmar itu mungkin sebagian dari kita hanya mengetahui satu jenis kelompok etnis Muslim saja di Myanmar ya, gitu ya. Apa itu? Rohingya. Ternyata banyak, ya. Iya. Jadi di Myanmar itu bukan hanya keturunan itu saja, gitu ya. Jadi tipe komunitas Muslim di Myanmar itu bukan hanya Rohingya. Nah, terkait di Myanmar itu ada namanya Muslim Sebardi atau Muslim Burma yang merupakan hasil nukleus. Tahu nukleus? Tahu? Dalam saluran Islamisasi, salah satu saluran Islamisasi yang kita ketahui adalah hasil perkah. Ya, jadi nukleus itu adalah kita ini adalah Muslim yang secara turun-temurun mengikrarkan diri kita sebagai Muslim karena adalah keturunan kita adalah seorang Muslim juga gitu. Jadi hasil perkawinan gitu ya. Muslim India, imigran keturunan yang seiring dalam agenda imperialisme Inggris yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi kalau ada Muslim Sebardi, ada juga imigran gitu ya. Ada juga imigran Muslim yang datang di sana. Yang lalu berikutnya Muslim Rohingya yang berbatasan dengan Bangladesh.
Apa yang menarik kemudian terkait problem minoritas? Nah, di sini ada 5 tahapannya ya, gitu ya. Coba bantu saya baca. Siapa namanya? Hah? Husnul. Oke, tahun 1784 ada apa yang terjadi ya, semua? Arakan dikuasai oleh pasukan Buddha dari Burma. Jadi wilayah Arakan yang tadi itu berbatasan dengan Bangladesh ya. Jadi kalau kita lihat di map ini, coba lihat ini, nah gitu. Jadi Rakhine itu gitu ya, di daerah Myanmar itu berbatasan langsung dengan Bangladesh. Makanya ada satu daerah namanya Cox's Bazar. Itu jadi tempat penampungan bagi komunitas Rohingya yang berusaha untuk mencari suaka. Jadi sampai terakhir saya mendata ini, setidaknya tahun 2022 sih, saya perlu update mungkin ya data tersebut. Jadi 725.000 gitu ya, Muslim Rohingya itu berusaha untuk mencari suaka dan ditempatkan di salah satu daerah namanya Cox's Bazar, gitu ya. Oke, jadi ini gambaran bagaimana mereka salah satu salah satu pengungsi di sana yang namanya Nurul Amin, usia 35 tahun, dia menyampaikan, mungkin ada bisa bantu saya membaca nih. Siapa namanya? Coba ini, siapa nama tak? Ya, coba baca. Ketika militer Myanmar menyerang rumah saya kehilangan 4 anggota keluarga terdekat saya. Ayah saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, dan salah satu keponakan saya. Semua yang saya miliki dibakar. Saya kehilangan segalanya, kata Nurul Amin, 35 tahun, seorang pengungsi di Cox's Bazar. Yang terlambat tadi siapa namanya? Hah? Fadil. Menurut Fadil gimana perasaannya tuh ketika mendengar itu? Sakit, bengis, sedih, kejam, ada rasa marah ya sebenarnya dalam diri ketika kita mendengar saja konflik antara Israel dan Palestina sekarang. Rasanya itu wah gimana, betapa kejamnya manusia hanya untuk mempertahankan identitas saja. Konflik identitas itu betul-betul memperparah gitu ya. Jadi pembelajaran kita kali ini bukan hanya memperkuat pengetahuan kita, tapi juga bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan empati kita, seraya berusaha melihat bagaimana kegamangan kawan-kawan kita yang ada di sana gitu ya, khususnya komunitas Muslim yang ada di wilayah sana. Betapa menderitanya mereka, betapa konflik itu membawa penderitaan panjang bagi mereka. Tidak hanya kehilangan tempat, tapi mereka juga kehilangan keluarga dan saudaranya gitu ya. Nah, menurut Anda, berdasarkan narasi historis yang tadi telah saya sampaikan, dan tentu juga telah dibantu oleh adik-adik semua, gitu ya, saya kira singkat saja, faktor-faktor apa yang menyebabkan problem minoritas? Apa yang menyebabkan adanya kau beda dari saya gitu, itu problem minoritas. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Yang gosok matanya siapa namanya? Apa yang menyebabkan kita merasa bahwa kau beda dari saya? Hah? Ya, apa yang menyebabkan ada orang lain berbeda dari kita? Ya mau tekanan sosial. Menarik, bagus juga cara menjawabnya. Oke, kita jadi lingkungan mempengaruhi kita untuk melihat orang lain itu nih, perbedaan itu keniscayaan ya, kita setuju ya. Betul itu. Tapi merasa diri kita bahwa kita satu-satunya individu atau entitas yang paling benar dan paling layak untuk hidup di muka bumi ini adalah suatu kesalahan, gitu ya. Salah satu faktor yang menyebabkan itu betul tadi dibilang oleh Cahaya, karena faktor lingkungan sosial. Betul, ada desakan dari kawan-kawan di sekitarnya mungkin yang menyebabkan dia bukan teman tak itu, siapa jadi dia, gitu ya. Itu kan pada akhirnya itu membentuk
cara pandang kita terkait dunia yang seharusnya tidak seperti itu kita bayangkan. Saya kira perkuliahan kita sampai di sini dulu, gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Saya kira menjadi catatan mungkin untuk pekan berikutnya dalam diskusi kita. Saya ingin ada refleksi terlebih dahulu sebelum perkuliahan kita dimulai terkait Rohingya ini, sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada pekan ke-14, gitu ya, terkait dinamika kehidupan Muslim di Timor Leste, gitu ya. Tahu Timor Leste di mana? Hah? Timur ya, cocok Timur. Nah, takut sekali bicara, gitu ya. Betul sekali tuh, sudah betul, gitu ya. Oke. Nanti kita akan diskusi kelompok. Sekali lagi tentunya akan ada satu orang kawan kita yang diberikan penugasan untuk memberikan pemantik, gitu ya, dalam diskusi kelompok kita, yang kemudian akan mengantarkan kita untuk mendiskusikan masalah bagaimana dinamika kehidupan Muslim di Timor Leste. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Tetap semangat dalam hal apapun tentunya, gitu ya, khususnya membangun cita dan harapan kita untuk menjadi pembelajar yang baik, gitu ya. Saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.